Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udhu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram bihaqqin nur. Alhamdulillah, di siang hari ini sahabatku, saya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harapan saya semoga kalian semua para subscriber saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan segala penyakitnya, dan putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dengan akal yang sehat dan penuh keiman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat ya, mari kita tonton videonya, yang mana video ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Mukimat langsung bertanya kepada Tubagus Ibrahim. Beliau zuriat dari Wali Songo ya. Yuk simak baik-baik, semoga bermanfaat. Bagus, antum ini jenengan percaya tak bahwa Alawi sebagai duri Rasul? Ya. Beliau adalah duri Wali Songo lah ya, Fatik. Beliau adalah duri Wali Songo tuh Bagus Muhammad Ibrahim ini. Sedangkan Anda duri siapa? Pertama saya durianya Adam. Itu durianya Adam. Saya itu akan melihat siapapun dia, mau dari keturunan manapun, sepanjang dia mempunyai akhlakul karimah, maka saya percaya itu gitu loh. Yang digadang-gadang nama Mukimat ini kan tidak mempercayai Habib itu cucu Nabi. Maksud saya gini loh, yang gak ada salahnya ketika tidak percaya bukan berarti benci, kan begitu kira-kiranya ya. Kok kenapa seolah-olah nggak percaya sama Habib dianggap benci? Ini yang terjadi yang sekarang ini. Para muhibul menggiringnya seperti itu. Menurut pendapat Tubagus, bagaimana biar para muhibul ini waras gitu loh? Ketika orang tidak percaya dengan Habib itu cucu Nabi, seharusnya menghormati pendapat itu. Silakan ditanggapi Bang Tubagus. Gimana Gus? Boleh izin? Oh, fadal. Mas Sodikin nanti lihat video ceramahnya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Itu ulama besar itu, alim usul fikih dari kalangan Nahdiyin juga. Beliau mengatakan enggak percaya sama habaib ya enggak apa-apa, bahwa habaib bukan zuriat Nabi, tapi jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan mengandung konsekuensi hukum. Kalau kamu ucapkan berarti sama dengan kamu satu membatalkan nasab mereka, dan ini mempunyai konsekuensi hukum. Seperti misalkan panjenengan Mas Sodikin bin siapa? Maaf contoh aja ini mah. Bin Adam lah, katakanlah bin Adam. Oke, bin Adam. Adam punya bapak lagi bin Nuh. Nuh punya bapak lagi Idris ya. Berarti sampai ini cicitnya Mbah Idris. Saya tidak percaya sampean cicit Mbah Idris, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah mengatakan, oh sampean bukan cicitnya Mbah Idris, maka saya harus mempertanggungjawabkan ucapan saya, karena saya membatalkan nasab sampean bahwa sampean itu cicit Mbah Idris. Kalau cuma di hati tidak masalah, tapi kalau diucapkan mengandung konsekuensi hukum. Itu betul. Nah, itu konsekuensi. Betul. Konsekuensi hukum ini yang berat. Yang kedua, kalau kamu ucapkan, apalagi kemudian mempropagandakannya, mengkampanyekannya, maka itu konsekuensi hukumnya lebih besar, karena kamu mengajak orang lain untuk ikut membatalkan nasab orang lain. Saya misalkan nih,
sampean suka sama istri orang di hati, kan fitrah kita suka sama istri kecantikan misalkan. Yang nggak boleh itu sampean Sepakat. ngomong, Mbak, ayo nikah sama saya. Itu ya, karena ada konsekuensi hukum, bisa merusak rumah tangga, bisa menyakiti suaminya, sepakat. bisa. Nah, kalau cuma di hati, nggak dosa, Mas. Karena mempercayai habaib itu zuriat Nabi bukan rukun Islam. Tidak mempercayai habaib zuriat Nabi tidak keluarkan Anda menjadi Islam. Tapi Sepakat. kalau diucapkan ada konsekuensi hukum. Nah itu aja. Berarti nggak beda jauh ya saya dengan Bahar ya, yang waktu itu mengatakan Wali Songo. keturunan Wali Songo itu putus. Oh saya Robito Alawiyah. Saya tegur Robito Alawiyah di Maktab Daimi dengan Tubagus Safarudin dengan Tubagus Kozwini. Ada videonya. Kenapa Bahar berani ngomong gitu? Itu bukan dari kami Gus, Sayyid kata mereka. Itu adalah surat yang diedit oleh Bahar sendiri. Maka di debat nasab saya sampaikan itu kelakuan Bahar sendiri, bukan Robito Alawiyah. Tapi Anda saya tegur juga, kenapa antum Robito tidak mengkanter pernyataan Bahar secara umum bahwa kami tidak pernah membatalkan nasab dzurriyyat Wali Songo. Karena fakta pada kenyataannya kita temukan banyak oknum-oknum habaib dengan segala penghormatan kita kepada nasab mereka membatalkan nasab Wali Songo, seolah-olah ingin privilege dzurriyyat Nabi itu hanya mereka. Padahal jauh sebelum mereka datang ke negeri ini sudah banyak dzurriyyat Nabi itu, baik dari Wali Songo ataupun sebelum Wali Songo. Syekh Maghrobi, Maulana Maghrobi dulu sudah 800 tahun yang lalu itu dzurriyyat Nabi Al-Hasani, dan biasa-biasa saja. Nah itu, jadi kita harus adil Mas. Saya ikut mengkritik kelakuan oknum habaib, mendukung kritik-kritik kepada habaib yang membangunnya dan menghentikan dawir-dawir mereka, jual nasab mereka, fanatisme mereka kepada nasab. Tapi satu sisi juga kita tidak boleh berlebihan karena kebencian membatalkan nasab mereka tanpa ilmu. Itu sama dengan menuduh orang leluhur mereka berzina. Sepakat. Dengarkan itu, Rosid Sodik. Sepakat nggak, Mas? Minta maaf nih kalau saya agak keras atau ada yang keliru ya. Itu Saya tunggu dulu tuh Bagus. Saya tunggu dulu. Ya. Sebentar. Tuh Bagus, antum ini jenengan percaya tak bahwa Alawi sebagai dzurriyyah Rasul? Ya. Beliau adalah dzurriyyah Wali Songo lah ya, Sodik. Beliau adalah dzurriyyah Wali Songo tuh Bagus Muhammad Ibrahim ini. Sedangkan Anda dzurriyyah siapa? Pertama saya durianya Adam. Itu durianya Adam. Saya itu akan melihat siapapun dia, mau dari keturunan manapun, sepanjang dia mempunyai akhlakul karimah, maka saya percaya itu gitu loh. Nah, itu lebih fokus ke akhlak. Lu mau keturunan kayak apa? Kalau akhlak lu bejat, ya gue tinggalkan, ngapain? Berarti tidak percaya gitu ya? Masalah percaya dan tidak percaya itu kan memang hak seseorang. Kita nggak boleh melarang. Kan begitu kira-kira. Kayak semalam membahas kesalahannya Ki Imaduddin apa? Ki Imaduddin nggak bersalah. Sampai sekarang nggak terbukti, nggak dihukum, lalu dikatakan salah. Kan begitu kira-kira Bang tuh Bagus. Ki Imaduddin kan nggak bersalah. Kalau memang dia bersalah seharusnya dihukum. Itu kan fakta yang real, yang bisa diterima oleh logika gitu kan. Bilang itu salah. Dari mana salahnya? Wong buktinya juga memang. Wes gantian. Monggo tuh Bagus. Kasih nasihat yang halus saja. Kesalahan ini Mas, ada kesalahan yang berkonsekuensi hukum namanya kriminalitas. Itu adalah segala sesuatu yang sudah diatur undang-undang maka akan berkonsekuensi hukum di negara ini. Tapi ada kesalahan yang bersifat tidak berkonsekuensi hukum. Contoh, menyakiti hati perempuan, salah nggak? Salah. Tapi ada pidananya nggak? Ada undang-undangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kiai Imad tidak bersalah secara undang-undang negeri Indonesia karena tidak ada undang-undang yang mengatur membatalkan nasab seseorang masuk penjara. Kalau ukurannya itu. Tapi kalau bicaranya adalah ilmu nasab, kita fokus ya. Bicaranya adalah ilmu nasab. Oke. Maka kita punya ukuran ilmu nasab itu, ada dhawabit wal qawaid. Ada standar seperti ilmu fisika, ada aturan-aturannya, ada tokoh-tokohnya, betul nggak Mas?
Seperti ilmu geologi, geografi, matematika, ada aturannya, ada tokoh-tokohnya, ada pakem-pakemnya. Nah, ketika pakem ini dilanggar, pemahaman yang sudah mapan diwariskan bergenerasi, berabad-abad, kemudian dilanggar atas nama penelitian orang yang tidak kredibel, artinya tidak diakui sebagai ahli di bidangnya, maka itu sama dengan melakukan kesalahan dalam disiplin ilmu tersebut. Memang secara konsekuensi hukum kriminal, hukum pidana perdata nggak ada, ya kan? Saya nggak dipercaya sama Gus Adam Zen, saya nggak dipercaya Duriat Wali Songo, saya dibilang tuh bagus palsu. Gimana saya mau laporin dia? Nggak bisa. Walaupun saya punya silsilah nasab, pondok pesantren tua saya ada, makam-makam leluhur saya ada, isbat saya dari Duriat Kesultanan Banten jelas. Cuma, nah itu, jadi ada kesalahan yang bersifat kriminal karena sudah diundang-undangkan, ada kesalahan yang tidak diundang-undangkan tapi bersifat ilmu. Kayak panjenengan nggak puasa, nggak dipenjara mas. Iya. Tapi secara mata ilmu syariat salah. Tapi secara hukum negara ya nggak salah gitu. Itu gambaran ya. Iya, berarti kan bener kan? Bang tuh bagus, berarti bener kan yang saya katakan itu, bahwa Kiai Madudin ya memang nggak salah secara fakta. Iya, secara hukum negara. Ya, secara fakta. Secara kan hukum negara, Bang. Hukum negara kan fakta, Bang. Iya, Iya kan? gitu. Ilmu juga fakta mas, bagian dari fakta ilmu juga. Ngeyel kau ini. Ya, tapi gini Bang, maksudnya realita yang mayoritas umat Islam memahami memang fakta memang seperti itu. Perkara itu salah dalam aturan agama, kan nggak semua orang memahami, ya toh. Ambil kesimpulan saja secara fakta yang nyata, kan penilaian saya seperti itu. Secara fakta nyata, Kiai Madudin nggak bersalah, kan begitu pendapat saya, karena tidak terbukti bahkan tidak masuk ranah hukum. Secara keilmuan agama itu salah, dan itu pun diketahui hanya beberapa orang, nggak sebanyak itu umat Islam memahami. Kan ini kan saya berbicara, katakanlah berbicara faktanya seperti ini kan Bang tuh bagus. Jadi buat Gus Adam, bertobatlah. Kenapa dia yang suruh tobat? Iya. Kacau. Saya nggak percaya sama Habib, cucu Nabi itu kan nggak ada salahnya, nggak salah kan. Pak, Anda ada puasa nyuruh-nyuruh saya tobat. Astagfirullahaladzim. Memang akhirul zaman ya Allah. Soalnya gini Bang tuh bagus. Ini Muhibul ini gembar banget gimana caranya supaya seolah-olah agar orang itu percaya ini gini begini, kan nggak bisa memaksakan begitu juga. Begini. Kamu itu jangan mengadu domba. Saya dengan tuh bagus ya. Begini saya jelaskan tuh bagus. Saya itu memberi edukasi gantian. Saya itu memberikan edukasi kepada umat dengan data. Inilah kitabnya Ba'alawi, inilah kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwasanya Kabsan Sata Ba'alawi itu jelas, nasabnya jelas dan sebagainya. Saya memberikan edukasi, bukan memaksakan agar si mukimat-mukimat ini kembali, tidak. Itu hak kalian. Kan betul kan tuh bagus? Memberikan edukasi kepada umat dengan cara yang saya miliki, yang saya ketahui. Bang tuh bagus asli memaksa. Mukibul Dajjal harus bertobat, memaksakan loh, sumpah. Nggak boleh. Anda ini bulan puasa loh, harus jujur. Tunjukkan video saya yang mengatakan Dajjal, tunjukkan. Harus jujur Bang, itu bagus. Apalagi orang yang menjalankan puasa. Berdusta itu kan bisa membatalkan. Kamu dari tadi ngomong saya suruh taubat sama kamu. Tapi saya sangat senang sekali penjabaran dari Bang itu bagus, mantap. Barakallah. Jabarannya begitu Bang. Jadi ketika orang nggak percaya harus dijabarkan secara detil, bukan memaksakan orang untuk percaya. Kalau penjabarannya detil tanpa dipaksa untuk percaya pun, mereka akan sendirinya percaya.
Nah, jadi buat para mukibul Mantap. bertobatlah. Harus pakai cara yang baik. Alhamdulillah, sekarang sudah taubat. Apa sih Sodik sudah mempercayai Bang Alawi? Ada lagi yuk. Tuh kan begitu. Sukanya menyimpulkan, Bang, tuh bagus. Itulah mukibul. Biasanya begitu. Ya. Belum ada pernyataan. Lo jenengan. Ponis. Alhamdulillah akhirnya Oh, kamu masih tetap tidak percaya? mukibul ini pada bertobat mau Ya. mengaku. Kan parah, Bang. Kamu masih tetap tidak percaya? Cara seperti itu kan memaksakan gitu kan. Ya. Tidak begini tuh, bagus saya jelaskan ya. Ini masalah syariat. Ini masalah syariat, saya jelaskan. Diam kamu Sodik. Dia itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Yang ada itu keturunan Sayyidina Ali katanya. Ini yang mengatakan. Tuh saya bahas, saya buka nih. Izin Bang, tuh bagus. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau ada darah baginda Nabi, iya saya mengakui. Tapi kalau keturunan kan diukur dari laki-laki ke laki-laki, dari Adam sampai baginda Nabi. Kalau darah atau keluarga baginda Nabi, saya mengakui. Tapi kalau urutan keturunan itu difokuskan untuk laki-laki ke laki-laki kayak kerajaan gitu loh. Bang, tuh bagus. Itu pendapat saya seperti itu. Ya, itu berpendapat berangkat dari kekurangtahuan. Nanti kita bahas lanjutannya. Saya 3 menit lagi buka ini di Malaysia ini saya. Nanti sambung ya. Loh, antum ada di Malaysia? Ya lagi di Malaysia. Lagi Makasih gilir. banyak, Bang, tuh bagus. Oh, Saya subhanallah. ngefans sekali aslinya. Ya, nanti sambung lah malam ya insya Allah. Siap. Oke. Makasih banyak ya. Monggo barakallah. Bagus, saya mau tanya boleh tidak? Kan ini tinggal 3 menit. Boleh silakan. Untuk kurang 3 menit. Boleh tanya dah? Boleh. Saya dapat inbox dari Nyai Radelina Ayu. Benarkah jenengan dulu ditawari suruh beli syahadah dengan harga 270? Banyak, bukan hanya itu. Berapa kali saya ditawari untuk syahadah nasab online itu saya menolak semua. Berapa juta? Ya ada variasi, ada yang 270 juta, ada yang 100 juta, ada yang 15 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang Ya mau Allah, nawarin itu fakta, gratis, Ki. ada yang nawarin gratis, saya nggak mau. Subhanallah. Itu fakta, Ki? Itu fakta. Itu mafia Ya Allah, ya. nasab itu banyak, Pak. Mafia tanah banyak, mafia Pertamina banyak, migas ya semua. Mafia. Mafia tarekat juga banyak yang ngaku mursyid ya, padahal abal-abal, mafia dukun. Iya. Makanya banyak berebutan, Ki. Ingin jadi sayyid, ingin jadi nakib dan Berarti, sebagainya. Bang, tuh bagus. Mungkin. Izin. Saya Berarti tunggu, nggak jangan salah diam dong. kamu, diam. Umat Muslim meragukan itu, mempertanyakan itu berarti nggak salah dong. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Boleh mempertanyakan, tapi jangan berkeras hati kalau sudah dapat penjelasan, karena hidayah itu mahal, Mas. Nggak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar penjelasan. Ketika sudah datang ja'uka al-bayan, datang kepada kamu yaitu penjelasan baik Quran, hadis, pendapat ulama, maka terima. Karena kalau kita ingkar, khawatir ditutup pintu kebaikan untuk kita. Barakallah semuanya. Mohon doanya terutama dari Gus Adam nih. Barakallah. Makasih. Siap. Minta doanya saya juga dari Mas Sodikin ya. Doakan saya juga, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian sahabatku ya, percakapan pengikut Imanuddin ya bersama Tubagus Ibrahim, juga moderatornya si Gus Adam ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf juga jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.